Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Paci dengan NIM 13142114. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang terkait dengan pentingnya komitmen nasional untuk pembangunan. Langsung saja, yang pertama ada polarisasi dunia. Dalam upaya memilih dan menentukan strategi pembangunan yang tepat, suatu negara bangsa harus berangkat dari pandangan bahwa negara bangsa yang bersangkutanlah yang menjadi tuan di rumah sendiri, atau laws of control secara nasional harus bersifat internal. Polarisasi dunia merujuk pada pembagian yang semakin tajam antara dua blok atau kubu besar yang memiliki pandangan, nilai, dan kepentingan yang berbeda. Ini mencakup situasi di mana negara-negara dan kelompok-kelompok besar cenderung bersekutu atau berkonflik berdasarkan perbedaan mereka. Perlu dipahami bentuk-bentuk polarisasi yang ada di dunia dewasa ini, yaitu yang pertama ada polarisasi di bidang politik. Polarisasi di bidang politik adalah pembagian yang semakin tajam atau pemecahan antara kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang memiliki pandangan politik yang berlawanan atau kontras. Ini terjadi ketika perbedaan pendapat politik semakin diperkuat dan masyarakat terbagi menjadi kubu-kubu yang saling bertentangan. Dalam konteks polarisasi politik seringkali terlihat adanya retorika yang kuat, pemisahan kelompok berdasarkan afiliasi politik, demonisasi atau dehumanisasi terhadap lawan politik, dan penurunan kepercayaan pada lembaga-lembaga politik. Yang kedua ada polarisasi di bidang ekonomi. Polarisasi dunia di bidang politik dan ekonomi tidak dimaksudkan untuk menonjolkan berbagai bentuk perbedaan antara negara-negara di dunia, melainkan semata-mata untuk memberikan bahan pemikiran tentang upaya apa yang dapat ditempuh demi peningkatan kesejahteraan umat manusia meskipun terdapat perbedaan antara satu negara dengan negara lain. Polarisasi di bidang ekonomi merujuk pada pembagian yang semakin tajam antara kelompok-kelompok dalam hal distribusi kekayaan, kesempatan ekonomi, atau pendapatan. Ini dapat terjadi dalam konteks suatu negara atau secara global. Polarisasi ekonomi seringkali mencerminkan kesenjangan yang semakin lebar antara kelompok yang kaya dan kelompok yang miskin atau menengah. Hal ini dapat terjadi akibat faktor-faktor seperti ketidaksetaraan upah, akses terbatas terhadap pendidikan dan pelatihan, perbedaan kesempatan dalam dunia kerja, serta kebijakan ekonomi yang tidak merata. Selanjutnya kita masuk pada komitmen nasional. Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan dalam semua segi kehidupan dan penghidupan bangsa menuntut komitmen seluruh komponen masyarakat. Idealnya berdasarkan strategi dan rencana pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah. Semua warga masyarakat turut menjadi pemain dan tidak ada yang sekedar menjadi penonton. Memang benar bahwa jenis, intensitas, dan aksentitas keterlibatan berbagai pihak berbeda-beda karena pengetahuan, keterampilan, dan pemikiran intelektual. Yang pertama ada elit politik dan peranannya. Dalam teori administrasi pembangunan, kelompok elit politik sering dikenal sebagai legitimizers. Mereka pada umumnya terdiri dari tokoh-tokoh partai politik, sebagai diantaranya duduk di lembaga perwakilan sebagai wakil rakyat, selaku pemegang kedaulatan rakyat. Dengan demikian mereka berbicara atas nama rakyat, dan salah satu fungsi mereka ialah menentukan bidang-bidang pembangunan apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, termasuk skala prioritasnya. Selanjutnya yang kedua ada elit administrasi dan peranannya. Elit administrasi dalam hal ini pemerintah kaitannya dengan birokrasi. Maka dari itu kelompok elit administratif harus mampu berperan sebagai policymakers, ujung tombaknya pemerintah, dan sebagai pelaksana keputusan politiknya dilakukan oleh elit politik agar mampu menampilkan kinerja yang memuaskan. Yang ketiga ada elit cendekiawan dan peranannya. Para cendekiawan atau para akademis di dalam berproses pembangunan nasional, mereka ini memiliki peran di dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan ilmu yang dimiliki oleh para elit cendekiawan mampu memecahkan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan pembangunan. Yang keempat ada elit bisnis dan peranannya. Elit bisnis memiliki peran yang sangat penting di dalam sebuah pembangunan. Elit bisnis ini atau sering kita sebut sebagai pengusaha atau wirausaha atau pemilik modal. Partisipasi elit bisnis ini di dalam pembangunan nasional diharapkan dapat mampu memberikan dukungan strategi, rencana, dan kebijaksanaan pembangunan nasional. Di samping itu, elit bisnis memiliki peranan tak kalah penting, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya sehingga mengurangi angka pengangguran sebuah negara.
Yang kelima ada elit militer dan peranannya. Para elit militer ini sangat sentral, diperlukan sebuah negara yang sedang melakukan pembangunan. Dalam hal ini kaitannya dengan tugas para elit militer ini untuk menjaga kedaulatan negara, menjaga stabilitas di berbagai bidang, ketidakstabilan politik, ancaman terorisme, kejahatan terorganisir lainnya, dan berbagai bidang keamanan lainnya. Yang keenam atau yang terakhir ada para informed observers atau media massa. Peran media massa atau pers sangat penting di dalam proses pembangunan nasional, di mana media massa sebagai public opinion serta penyalur aspirasi. Kebebasan pers di dalam menyalurkan aspirasi atau menggali informasi di dalam proses pembangunan nasional. Baik, itulah sedikit penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.